Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Markus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 15. Bunyinya sebagai berikut. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesanya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Pontius Pilatus, siapakah dia? Menurut pakar sejarah, Pontius Pilatus diangkat sebagai gubernur Yudea oleh Kaisar Tiberius pada tahun 26 Masehi. Yudea, negeri orang Yahudi di pantai timur Laut Tengah yang dijadikan sebuah provinsi dalam tata pemerintahan Kekaisaran Romawi. Yudea juga dikenal di santero Kekaisaran sebagai negeri yang sering bergejolak, fanatik dalam keagamaan, dan tidak mengenal toleransi. Pilatus pasti punya kekhususan sehingga ia ditunjuk menjadi gubernur daerah itu. Pada awal abad keempat Masehi, nama Pontius Pilatus muncul dalam pengakuan iman gereja. Disebut dalam pengakuan itu, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan seterusnya. Yang mau ditegaskan dengan rumusan pengakuan itu antara lain adalah bahwa penderitaan, penyaliban, dan kematian Yesus itu adalah fakta, suatu peristiwa yang bersejarah ketika Pontius Pilatus memerintah di Yudea sebagai gubernur yang diangkat oleh Kaisar Romawi. Apa yang telah dibuat oleh Pontius Pilatus sehingga gereja Kristen dalam abad-abad selanjutnya di segala tempat dan sampai pada hari ini mengikrarkan bahwa Yesus menderita, disalibkan, dan mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Mari kita ikuti jalannya pengadilan Yesus di istana Pilatus.
Dari jalannya pengadilan itu, kita akan lebih memahami siapa Pilatus ini dan bagaimana gubernur ini menjalankan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Dan mengapa namanya dikaitkan dengan penderitaan, penyaliban, dan kematian Yesus Kristus. Pengadilan tahap pertama dimulai di pagi buta, ketika para pemimpin agama Yahudi menggiring Yesus ke istana Pilatus. Mereka sebenarnya telah menjatuhkan hukum mati atas Yesus menurut hukum agama dengan tuduhan menghujat Allah. Namun mereka harus mendapat persetujuan penguasa atas keputusan mereka itu. Pilatus bertanya kepada mereka, "Apa kesalahan Yesus?" Mereka menjawab, "Yesus adalah seorang penjahat." Mereka melakukan banyak tuduhan. Lalu Pilatus menyuruh mereka menghakimi Yesus menurut hukum Taurat. Tetapi mereka menjawab tidak punya hak untuk membunuh seseorang. Pilatus lalu memanggil Yesus untuk diinterogasi. Pada akhir interogasi, Yesus berkata bahwa ia datang ke dalam dunia untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Lalu Pilatus berkata kepada Yesus, "Apakah kebenaran itu?" Tanpa menunggu jawaban Yesus, tanpa ada usaha untuk mencari dan menemukan arti kebenaran itu, Pilatus keluar memberitahukan kepada pemimpin Yahudi bahwa ia tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Sebenarnya Pilatus tahu bagaimana ia harus menjalankan kekuasaan yang ada padanya. Ia tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Namun ia tidak mau menanggung kehilangan popularitas di antara pemimpin Yahudi, sehingga Pilatus membuat kebenaran itu mengambang, dan demikian pula dengan keputusannya. Bahkan secara sinis Pilatus mengolok kebenaran dan menawarkannya kalau orang Yahudi mau agar raja mereka dibebaskan. Padahal dia tahu benar bahwa seharusnya dialah yang berhak melepaskan dan membebaskan Yesus. Tetapi dengan suara gempita orang-orang menjawab agar Barabas yang terbukti seorang penyamun yang dilepaskan dan bukan Yesus. Dari babak pertama pengadilan ini mulai muncul tanda-tanda betapa ketidaktegasan, keraguan-raguan, kesinisan Pilatus akan membawa pengadilan itu kepada ketidakadilan. Di tahap kedua, kalau kita bandingkan dalam Lukas 23 ayat 7-21 dan Matius 27 ayat 11-26, ketika Yesus telah dikembalikan dari pemeriksaan Herodes, desakan orang banyak makin gencar agar Pilatus melepaskan Barabas dan menyalibkan Yesus. Sekali lagi Pilatus menyatakan tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Namun ia menyerahkan Yesus untuk disesah dan disalibkan. Dan sebagai tanda Pilatus mengelak dari tanggung jawab dari penyaliban Yesus itu, ia mengambil air dan membasuh tangannya di muka umum. Saudara-saudara, manakala yang berwenang sebagai penegak hukum tidak lagi bersedia bertanggung jawab, maka pastilah si terdakwa menjadi mangsa dari kemarahan dan ketidakadilan. Dan akhir cerita pembacaan ini ditegaskan lagi bahwa Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Dari tahap ke tahap pengadilan itu, terungkap kepada kita bagaimana kepribadian seorang gubernur Pilatus itu. Mula-mula Pilatus menyalahkan para pemimpin Yahudi. Kemudian Pilatus menyatakan bahwa semua tanggung jawab terletak pada dia. Tapi Pilatus membasuh tangannya sebagai tanda ia melepaskan diri dari tanggung jawab. Lalu kepada Yesus, Pilatus berkata bahwa ia punya tanggung jawab dan kekuasaan untuk membebaskan atau untuk menghukum. Pilatus menemukan Yesus tidak bersalah,
namun tetap menyerahkan dia untuk disesah. Pilatus mencari jalan untuk membebaskan Yesus, namun karena desakan orang banyak, akhirnya dia menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Kebenaran meredup demi kepentingan. Dalam minggu-minggu sengsara ini, kita diingatkan bahwa tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai warga masyarakat adalah untuk mematuhi dan menegakkan hukum dan keadilan. Kalau gereja di segala abad, di segala tempat mengikrarkan bahwa Yesus menderita dan disalibkan sampai mati pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, kita dapat memahami bahwa rasa ketidakadilan itu membawa penderitaan. Ketidaksediaan mencari kebenaran, ketidaktegasan menjalankan hukum, akhirnya membawa penderitaan dan kematian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.